Foodies, Rizal lagi mau ngapain sih dia di samping rel? Aduh, jangan macem-macem deh Zal. Jadi sekarang aku kesini tuh mau makan soto. Sotonya tuh soto samrel, samping rel, tepat banget tuh lihat. Aku kesini aja Budis udah rel kereta api. Nah sotonya di mana Budis, Abang dan Ini definisi rezeki nggak kemana ya Foodies? Lokasi warungnya itu udah di samping rel, ujung jalan, nyampil pula di halaman rumah. Tapi lihat dong ramenya kayak apa. Soto Samrel ini emang jadi langganannya para macan ternak Foodies alias mama cantik antar anak gitu. Soalnya kan emang enak ya Foodies, abis antar anak makan yang anget sambil rupi-rupi manja. Cucu em. Apalagi tempatnya ini homey banget, makin betah dan ogah pulang ya nggak sih? Bu nggak takut Bu, samping rel Bu? Kagak lah, udah biasa dari Oh udah biasa. Oh kagak Budis, ketahuan banget itu orang mana sih Bu? Saya orang Bogor sebenarnya. Orang Bogor. Nah di depan saya ini ada panci-panci besar Budis yang isinya semuanya kuah Budis. Bu satu-satu ini kuah apa Bu? Tatami. Sotomi nih Budis, kita lihat ya. Ada 4 tangki besar yang isinya kuah soto mie, soto betawi, soto ayam, dan laksa. Nah nih Budis, ini adalah kuah Laksa. laksa Budis. Kalau laksa tuh memang terkenal dengan rempahnya yang sangat kuat ya Budis. Tuh Bu, yang ngebedain antara kuah laksa ini dengan yang lain apa? Oh kuahnya, semua masakan pasti pakai bumbu ya. Iya. Kecuali di sini ada temu mangga. Temu mangga. Temu mangga. Nemunya di mana Bu? Ih saya tanam sendiri. Budis, ini nama temu mangga jujur aku baru pertama kali tahu dan juga dengar gitu ya, ada temu mangga, bukan temu lawak. Oh. Agak jarang nih Foodies, biasanya kan rempah itu sereh, kencur, kunyit, atau lengkuas. Tapi ini namanya temu mangga. Masuk kategori herbal dengan warna daging yang agak kehijauan kayak buah mangga, tapi mampu memberikan aroma yang ulala, sedap banget. Katanya sih punya manfaat sebagai obat masuk angin nih Foodies. Aku penasaran banget Budis sama semua kayak yang ada di sini. Budis, seperti kita lihat nih, soto Betawi pada umumnya juga sama seperti ini. Tapi yang membedakan adalah, tuh lihat, dagingnya. Empuk banget. Karena dia tuh memang direbus dulu hampir 2 jam lebih, mungkin bisa seharian Budis, karena empuk seempuk-empuknya. Jadi nggak perlu tenaga ekstra untuk mengunyah daging ini. Lalu yang kedua, tuh kuahnya Budis, bisa dilihat ya. Sebening itu. Jadi dia tuh soto Betawi tanpa kaldu-kaldu apapun. Jadi dia tuh memang hanya rempah-rempah, susu dan juga santan. Seotentik itu, sesimpel itu rasanya juara. Siapa sangka ya, tanpa kaldu tapi kuahnya tetap menjuang. Perpaduan yang tepat antara susu UHT dan juga santan kelapa segar ternyata beneran seciamik itu. Gak oily tapi creamy, and so pasti maknyos bingo. Karena memang ini bahan dasarnya adalah ada iklan Foodies namanya Samrel ya, samping rel tuh lihat kereta lewat terus. Tetap lanjut makan ya Foodies. Ya begini ya Foodies, sensasinya makan di samping rel. Harus di pause gitu kalau ngomong. Tapi ini dia nih yang bikin seru. Dan pastinya gak ditemuin di warung lain ya kan? Aku mau habis loh Foodies tuh. Mau lihat nggak nih? Cia atau Foodies yang dibuat dari berbagai macam topping dan juga rempah. Kita cobain kuahnya. Yang aku pengen highlight di sini adalah kuahnya. Karena ini adalah kuah dengan rempah yang jarang orang pakai, yaitu ada temu mangga Foodies. Jadi dia tuh ada wangi-wanginya gitu Foodies. Hampir kunyit tapi bukan kunyit. Nah, selain kuahnya tadi, pas kita makan itu ada gerinjal-gerinjalnya itu Foodies. Karena dia tuh ada ebi yang dihaluskan, tapi nggak halus-halus banget, dicampurin ke kuah ini. Jadi rasa gurihnya dari temu mangga dan juga kuah ebi ini menyatu.
Aroma temu mangga di kuahnya ini nyegerin banget, bener-bener unik, meriah, dan seger kita di mulut. Ada ebi yang gurih, bikin kuah yang udah mengandung santan ini jadi semakin gurih. Isian ketupat ini juga nggak banyak loh. Tekstur bihunnya juga perfect banget karena disiram kuah 2 kali sebelum disajikan. Wah, mantul lah pokoknya. Dan ini foodies, jarang-jarang kan ada oncom di dalam kuah laksa, dan ini ada oncomnya foodies nih. Oncomnya empuk banget. Buat foodies yang nggak suka oncom, wajib coba oncom ini. Oncomnya ini optional ya foodies, kalau kamu nggak suka bisa dieliminasi kok. Tapi kalau dimakan juga nggak rugi deh tuh, soalnya lembut, gurih, sedikit pahit tapi kayak kawin banget rasanya. Isian togenya juga masih seger nih dan kriuk empos tikunya, yummy. Dan terakhir kita punya soto mie bakso. Foodies, tebak-tebakan yuk. Soto mie bakso ini hadir dari requestan ibu-ibu tuh foodies. Isiannya lengkap loh, ada mie kuning, risol, dan pasti baksonya dong. Baksonya tuh lembut banget, dagingnya berasa. Udah gitu dia ukurannya juga pas ke mulut, jadi nggak usah dipotong-potong lagi. Dan ini memang sensasi baru, makan soto mie pakai bakso. Kita cobain risolnya foodies. Wah, sampai nggak bisa berkata-kata lagi ya Zal. Sini deh kita bantuin translate ya. Soto mie ini punya bakso yang garing foodies dengan risolnya yang gurih Andulita. Porsinya juga gede loh. Semua persatuan ini gak ada yang gagal. Tempatnya juga cozy dengan sensasi chic sex shock dari kereta. Wih, real bener ini mah pengalaman yang berbeza. Lokasinya juga masih dekat dari stasiun Tebet ya foodies. Just cobain. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Aku pilih kuah yang mana ya, semuanya enak, ini dulu deh aku habisin.